Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala muridin wa dina wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa barik ajmain amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan juga Umi Ida selaku pemilik pondok pesantren Super Kamala Rabbani dan saya hormat seluruh bapak ibu dan guru dan talpa orang tua saya dan bapak ibu saya di pondok dan teman-teman yang berbahagia. Nah, jadi malam pada pagi hari ini, ya ini pagi menjelang siang, saya akan meresentasikan PT majelis saya yang berjudul Ikatan Kovalen. Ikatan kovalen. Nah, ini itu pelajaran kimia. Oke. Nah, pengertian. Pertama kita menuju ke pengertian dulu, teman-teman. Ikatan kovalen itu adalah ikatan antar atom dan ikatan antara atom non logam yang terbentuk karena makin bersamaan pasangan elektron. Nah, bisa terbentuk tunggal, bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Nah, ini contoh rangkap, ini tunggalnya. Ini contoh ikatan kovalen tunggal, ini contoh ikatan kovalen rangkap 2, dan ini contoh ikatan kovalen rangkap 3. Oke, selanjutnya ikatan kovalen polar dan non polar. Berdasarkan kepolaran, ikatan kovalen dibagi menjadi 2. Yang pertama, ikatan kovalen polar yang terbentuk karena atom-atom itu saling berkaitan dan memiliki perbedaan keelektronegatifan. Nah, semisal contohnya HCl, asam klorida. Selanjutnya atom non polar. Ikatan kovalen non polar itu terbentuk karena atom-atom non logam yang sejenis. Nah, dan tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Nah, jadi kalau non polar itu tidak memiliki keelektronegatifan, kalau polar itu memiliki perbedaan keelektronegatifan. Kan ada namanya non, berarti non itu nggak punya. Kalau polar dia ada perbedaan, gitu. Dan memiliki perbedaan. Dan ikatan kovalen polar yang membentuk molekul polar, menghasilkan senyawa polar dan dapat mengantarkan listrik. Ternyata teman-teman, ikatan polar itu senyawa polar, tetapi hanya dalam bentuk larutan saja, dan titik didihnya itu lebih rendah daripada ion logam dan juga ion daripada logam, gitu. Selanjutnya itu koordinasi, yaitu ikatan kovalen tidak hanya bisa dari kontribusi elektron atom saja, tapi bisa juga dari salah satu atom saja, dan satunya itu tidak menyumbangkan elektron. Nah, untuk diberikan berasal dari salah satu atom saja, yang lain tidak menyumbangkan. Nah, contohnya ini. Saat ini bentuk contohnya. Ini tuh senyawa SO3. Ini termasuk ikatan kovalen. Nah, ini baru yang namanya ikatan kovalen koordinasi, gitu. Kecantol. Nah, yang terakhir itu adalah struktur Lewis. Nah, struktur Lewis sangatlah diperlukan untuk ikatan kovalen. Nah, untuk mencapai kaidah octet, struktur Lewis itu sangat diperlukan. Ya, yang pertama itu caranya itu dengan memulai menggambar elektron valensi dengan menggunakan titik-titik, yaitu Lewis, yang disebut dengan Lewis electron dot symbol atau simbol titik-titik. Wes pokoknya iku. Dan ya, kecuali pada hidrogen karena dia tuh udah duplet, dan kecuali juga pada senyawa BF3 dan juga PF5 karena mereka itu ini. Nah, di situ tuh terjadi penyimpangan kaidah oktet gitu. Dan mereka tuh udah memenuhi gitu, guys. Saya kira cukup untuk presentasi saya. Paling kurang biasa maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.